Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dandi selaku moderator di acara Forecast, Formasi Podcast tahun 2023. Adapun pembahasan dari podcast kita kali ini ialah mengenai mahasiswa berprestasi. Dan kebetulan nih, kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Zampara Mernisi selaku mahasiswa berprestasi 1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mungkin buat Kak Zem dipersilakan untuk memperkenalkan diri sekali lagi biar lebih dekat sama juris-juris di rumah. Halo juris, jadi perkenalkan nama saya adalah Zampara Mernisi. Saya sering disebut dengan panggilan Kak Caca, Kak Coco, Kak Zem, dan banyak banget panggilan-panggilan lain, tapi kalian panggil aja dengan Kak Caca. Dan juga saya itu masuk formasi itu waktu saya semester 3, tepatnya di tahun 2021. Terus kebetulan saya kan seorang juris formasi nih Kak. Kalau saya dengar-dengar nih di formasi kalau Kak Caca nih adalah salah seorang juris yang memiliki prestasi di formasi. Sebelum menjadi seorang mawapres, kalau Kak Caca tuh udah mencetak prestasi apa aja sih di formasi? Oke, jadi saya sebenarnya dari awal semester 1 sampai dengan semester 2 itu saya nggak ikut UKF manapun. Tapi waktu itu adalah ada di tahun 2021 ada FLF internal, dan saya kebetulan join menjadi salah satu peserta di debat internal di FLF tahun 2021. Dan kebetulan waktu FLF tahun 2021 itu diadakan online, dan tim saya waktu itu ada Riki Andi, ketua BEM saat ini, dan juga ada Yasmin. Nah, saya selaku P2 saat itu, dan alhamdulillahnya itu adalah saat pertama kali saya pengen untuk join UKF, karena sebelumnya saya udah punya tekad kalau selama kuliah itu saya nggak mau join UKF manapun, karena saya pengennya fokus ke akademik aja. Tapi setelah saya join debat internal, saya alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 1 dan best speaker juga, dan dari sanalah semangat itu muncul gitu loh, kayak aku tuh kayak terdorong banget untuk bisa lebih pengen tahu tentang debat konstitusi. Dan kebetulan waktu saya riset tentang UKF lain di Fakultas Hukum Unram, ternyata yang hanya mewadahi debat itu hanya formasi aja. Oleh karena itu saya membulatkan tekad diri saya untuk join formasi di tahun 2023, tepatnya semester 3. Oh, berarti itu yang melandasi Kak Caca untuk masuk formasi karena telah merasakan gimana sih serunya berdebat itu, gimana serunya emosi, gimana serunya membuat chemistry dalam satu tim. Benar-benar. Karena juga waktu saya debat internal itu kan semangat saya untuk ikutin lomba-lomba tuh benar-benar high banget kan, benar-benar setinggi itu. Oleh karena itu saya rajin banget tuh dulu untuk cari-cari info lomba debat nasional khususnya. Nah, saat itu saya udah banyak banget ikutin lomba debat nasional, tapi banyak juga yang kurang beruntung. Tapi dari kegagalan itu ternyata baik banget pelajaran yang saya bisa dapetin. Kayak misalnya membangun chemistry itu nggak mudah, dan juga dari chemistry itu muncul semangat tim bersama yang bisa menopang untuk semangat menjadi juara. Terus yang ketiga ada riset. Nah, riset itu merupakan part favorit saya dalam ikutin lomba debat konstitusi. Kenapa? Karena di riset itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Karena kalau misalnya kita bilang nih, kalau di kelas itu tuh kita bisa menyerap materi ataupun informasi hanya sebagian kecil banget. Tapi kalau misalkan riset mosi, itu kan udah ada mosinya kan, udah ada isu hukumnya kan. Iya, benar banget. Jadinya kalau misalkan saya riset mosi dengan tim saya, itu saya banyak banget ambil ilmu di sana, ambil pengetahuan di sana, entah itu dari sisi pro maupun sisi kontra. Nah, karena itu semenjak itu alhamdulillahnya juga saya pernah menjadi juara 1 di debat nasional yang diadakan oleh Tarumanagara Law Fair. Saat itu tim saya menjadi juara 1 juga di debat nasional itu, dan juga di debat itu waktu itu saya ikutin sama Kak Mahendra, senior saya dan guru saya juga, Kak Rusdianto, yang juga merupakan seorang mentor dan guru saya di formasi, yang membimbing. Kedua orang itu yang membimbing saya banget untuk bisa memupuk rasa keinginan tahuan saya menjadi seorang debater konstitusi. Dan juga
mereka salah satu orang yang berdampak banget ke dalam karakter development saya selaku debater. Kenapa? Karena saat saya join mereka dalam debat konstitusi nasional, saya dapat juara, tim saya mendapatkan juara 2 dengan Kak Mahen sama Kak Rusdianto. Itu aja sih, dan juga masih banyak lain, tapi cukup itu. Berarti banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan di sini. Mungkin ini merupakan landasan awal dari perjalanan seorang Mawapres Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mungkin aku langsung masuk aja ke sesi Mawapresnya ya. Okay. Ini ada yang mau bertanya ini. Mungkin para juris di rumah juga penasaran nih. Apa sih Mawapres itu, Kak? Oke. Mawapres itu adalah ajang nasional dalam mencari mahasiswa berprestasi. Kenapa? Mawapres itu adalah ada 3 tingkatan, teman-teman. Yang pertama ada tingkatan universitas, yang kedua dari regional, baru nasionalnya. Nah, tingkatan universitas itu adalah yang pertama sebelum teman-teman masuk ke dalam tahap universitas, teman-teman sebenarnya harus melakukan seleksi di tahap fakultas dulu. Jadinya nggak semua mahasiswa yang misalnya mempunyai kriteria terpenuhi menjadi mahasiswa berprestasi itu bisa langsung mendaftar menjadi untuk seleksi di universitas, enggak. Tapi ada tahapan sebelum ke dalam tahap universitas, itu adalah tahap seleksi di fakultas masing-masing. Nah, di tahap seleksi fakultas masing-masing itu kalau misalkan teman-teman tahu, itu teman-teman harus mempunyai karya tulis ilmiah. Nah, KTI itu menjadi salah satu syarat utama dalam seleksi Mawapres. Dan juga kalau bisa kita bilang Mawapres itu tuh karena banyak saingannya, entah itu dari fakultas, nasional, regional, sampai dengan nasional, itu benar-benar membutuhkan tekad dan semangat yang kuat banget. Karena kenapa? Banyak banget tahapan-tahapan yang harus teman-teman lalui. Makanya semangat itu nggak boleh kendor gitu loh, harus tetap untuk dimotivasi dan didukung teman-temannya. Nah, saya mau mendefinisikan Mawapres itu sebagai salah satu ajang dalam pencarian mahasiswa berprestasi di Indonesia. Nah, dari keempat tahapan yang saya utarakan tadi, itu tahap utama itu ada pada tahap nasional. Nah, di tahap nasional itu teman-teman bakalan ketemu sama banyak banget Mawapres dari seluruh universitas di Indonesia telah terpilih tentunya, yang mana merupakan salah satu ajang di mana teman-teman beradu ide, beradu gagasan, dan juga beradu mengenai kekreativitasan seorang mahasiswa gitu. Jadinya kalau misalkan teman-teman pengen gabung Mawapres, disediakan KTI-nya dari sana. Lalu nih, kan kita udah dengar, terima kasih sangat dari sana Mawapres. Tadi kan dengan tahap-tahap yang luar biasa banyaknya dan perlu semangat yang kuat. Tapi yang menjadi pertanyaan nih, Kak, apakah seorang mahasiswa berprestasi itu harus sering-sering ikut lomba ya? Sebenarnya sih kalau misalkan aku bilang ya, iya dan tidak. Kenapa iya? Karena sertifikat nasional itu ada poinnya di dalam penilaian, dalam form penilaian Mawapres. Jadinya kalau misalkan aku bilang iya butuh lomba nasional atau bahkan ke jenjang internasional. Karena teman-teman perlu tahu bahwa di form penilaian untuk bisa masuk ke tahap nasional ataupun regional ataupun tahap universitas, lolos di tahap universitas pun itu dia lomba-lomba nasional ataupun sertifikat nasional itu dia mempunyai tahapan poin yang berbeda-beda. Jadinya di tahap regional, kalau teman-teman dapat lomba di regional poinnya paling sedikit. Nanti kalau udah masukin kalau punya sertifikat nasional poinnya bertambah lagi. Jadi ada tingkatannya gitu loh. Apalagi yang paling tinggi, itu adalah ngikutin lomba atau event tingkat internasional. Nah, kenapa aku bilang tidak? Dirinya Dani perlu tahu nih, sama juris kan perlu tahu bahwasannya selain itu lomba ataupun misalnya teman-teman nggak punya sertifikat lomba apapun nih, tapi ternyata teman-teman aktif dalam event internasional, event nasional, apapun aktif menjadi seorang peneliti muda.
Nah, sertifikatnya itu bisa teman-teman gunakan untuk menjadi penunjang dalam menyusun gagasan kreatif teman-teman yang akan digunakan di universitas ataupun bahkan sampai ke nasional nanti. Jadinya ada optionnya gitu loh. Jadi kalau ya bener banget ada optionnya kalau misalkan dan nggak jarang ikut lomba atau bahkan kurang beruntung dalam lomba nasional teman, tapi kalau Dandi misalnya ikutin penelitian nasional atau bahkan penelitian di tingkat internasional tuh atau event internasional bahkan jadi moderator pun ada ininya Dandi ada poinnya. Jadinya itu dia ada iya dan tidak. Terus juga kan pasti menjadi seorang mawapres itu kan bukan orang yang biasa-biasa aja. Pasti mereka memiliki suatu skill ataupun kemampuan yang dapat dibilang menonjol lah. Skill apa sih yang harus dimiliki seorang mawapres itu kan? Oke. Yang pertama dan nggak mungkin untuk bisa di skip skill ini adalah public speaking. Kenapa? Karena public speaking adalah cara teman-teman juris untuk bisa menyampaikan gagasan teman-teman. Nah, gagasan itu kan udah dari KTI nih, dari artikel ataupun KTI yang nantinya akan teman-teman dipresentasikan. Nah, sesi presentasi ini itu membutuhkan public speaking yang harus kuat banget. Jadinya mau nggak mau, skill yang nggak boleh untuk dikesampingkan adalah public speaking. Kalau misalkan nggak punya public speaking, latih public speaking dari sekarang dengan cara ngomong sendiri di depan kaca. Itu cara aku ya untuk mengenalkan public speaking itu dengan cara ngomong sendiri di depan kaca. Atau bahkan aku sering ngerekam diriku dan kayak halo guys, jadi aku kayak nge-vlog sendiri, ngomong sendiri di depan kaca. Aku sering kayak gitu untuk bisa menambah kepercayaan diriku untuk bisa nantinya aku ngomong di depan umum. Terus yang kedua, skill selanjutnya adalah kalau berpikir kritis. Ya, critical thinking itu benar-benar dibutuhkan banget dalam seleksi mawapres. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dalam tahapannya itu kan ada sesi tanya jawab juri. Nah, sesi tanya jawab juri ini teman-teman harus selain benar-benar paham mengenai gagasan yang teman-teman sampaikan, teman-teman presentasikan, itu nanti sesi tanya jawab juri harus dijawab dengan sedetail dan sekritis mungkin, atau bahkan harus klik gitu loh. Jadinya nggak boleh bertele-tele menyampaikannya. Berputar-putar gitu. Iya, nggak boleh berputar-putar banget. Nah, itu kan tips untuk menghindari penjelasan yang berputar-putar. Selain public speaking kan ada critical thinking. Nah, critical thinking kan jadinya dari sekarang asah critical thinkingnya dengan cara banyak membaca, banyak berargumen di depan umum dan segala macam. Terus yang terakhir adalah menurut saya adalah ini ya, bahasa Inggris kayak bahasa Inggris. Ya, skill bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris. Kenapa? Karena di semua tahap itu dia membutuhkan skill bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris teman-teman. Apalagi kalau seleksi di tahap nasional. Kenapa? Karena kalau di tahap nasional itu ada seleksi namanya itu seleksi kemampuan berbahasa Inggris. Itu full videonya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadinya mau nggak mau grammarnya harus oke, pronunciation-nya, spelling-nya harus oke juga. Jadi kalau menurutku 3 skill utama itu nggak boleh di skip sih. Berarti ini akan menjadi nilai tambahan dari para juri. Benar banget. Ya, bakal jadi nilai tambahan banget. Bahkan jadi nilai plus dan bisa teman-teman bisa spekulasiin diri sendiri juga. Kalau misalkan bisa teman-teman bandingkan juga kalau misalkan teman-teman punya kemampuan yang lebih dari teman-teman yang lain yang kemampuan bahasa Inggris atau public speaking, teman-teman bisa menspekulasikan diri juga sama peserta mawapres lain. Kita akan beralih nih. Ya. Mungkin dia lebih agak teknis sih pertanyaan sekarang. Kan dari tadi kan kita mendengar bahwa seorang mawapres itu harus mempersiapkan karya tulis ilmiahnya. Yeah. Lalu cara seorang mawapres itu menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan benar itu gimana sih? Ada tips ya atau saran gitu dalam menulis karya tulis ilmiah? Kalau dari aku ada banget. Yang pertama adalah
tips untuk menang Mawapres itu dilihat, maksud aku tuh kayak lebih banyak poin penilaiannya itu di KTI sebenarnya di gagasan. Nah, jadinya tips untuk menulis KTI yang bagus adalah harus seinovatif itu. Ya, kalau bisa itu tuh dari hasil kerja keras kalian sendiri, hasil dari cuatan bidang kalian sendiri. Jadi kalau misalkan KTI suatu inovasi itu sudah lahir dari orang lain, itu mungkin aku bisa bilang kalian gagal karena ada plagiarismenya, karena ada poin plagiarisme di sana. Jadi untuk menghindari teman-teman dapat poin plagiarisme, teman-teman harus buat inovasi sendiri. Dan jadinya tips utama adalah critical thinking dan juga kreatif. Nah, tapi yang dipermasalahan adalah anak hukum itu jarang banget untuk dia bisa ngambil ide dari aspek hukumnya. Ngerti nggak? Iya, dari segi juridis ataupun dari sosiologi hukum kan jarang banget ada yang menentukan inovasi berbentuk bentuk kayak dispesifikasikan itu inovasi dari hukum. Karena kalau kita bilang tuh susah dan jarang banget, karena semuanya pasti nanti berdasarkan aplikasi, nanti berdasarkan gagasan-gagasan yang mungkin udah ada sebelumnya. Oleh karena itu, tips untuk bisa menang KTI dari fakultas kalian sendiri. Ada fakultas hukum, ada fakultas teknik dan macamnya. Itu tips yang adalah harus sesuai dengan minat yang kalian miliki, harus sesuai dengan jurusan dan fakultas yang kalian miliki. Jadi nggak boleh melenceng, tapi kayak esensi kalian jadi anak hukum ini sebenarnya apa, dan itu yang susah. Karena kalian itu dibutuhkan critical thinking, kreativitas sama inovasi yang pas banget bisa membangun ide-ide sebagai anak hukum dan studi hukum dan di KTI-nya. Iya, benar-benar. Dan kita ini gimana kita kayak yang begitu. Mungkin selanjutnya kepada lebih ke arah presentasinya. Karena kayak kita udah tahu nih, cara menyusun katanya udah tahu. Kalau presentasi gimana, ada tips nggak untuk presentasi sebagai Oke. Jadi sebenarnya presentasi aku teknik cara presentasi yang baik dan bisa menang Mawapres itu adalah dari public speaking atau dari kemampuan berbahasa Inggris. Dulu waktu aku menang di FH itu aku presentasinya full pakai bahasa Inggris. Jadinya aku sama sekali aku bahkan menjawab pertanyaan juri semuanya dengan bahasa Inggris. Meskipun jurinya nanya dengan bahasa Indonesia, tapi aku usahakan bisa menjawab dengan kemampuan bahasa Inggris. Karena itu teknik untuk bisa berpresentasi dengan baik dan bagus itu adalah dinilai dari yang pertama, dari layout PowerPoint-nya. Ya, jadinya harus kreatif juga dan sama teman-teman juri. Jadinya nggak boleh layout presentasi itu langsung copy paste terbelakang, kajian pustaka, rumus masalah itu mesti pelan. Jadi nggak boleh hasil copy paste, harus teman-teman tuh sekreatif mungkin dalam mendukung layout presentasi dalam PowerPoint-nya. Lalu yang kedua adalah cara teman-teman untuk mengeluarkan gagasan teman-teman untuk mempresentasikan gagasan teman-teman. Nah ini tuh tergantung banget dari PowerPoint yang teman-teman tampilkan nanti. Bahwasannya kan pasti berhubungan banget kan. Kalau misalkan layoutnya copy paste terus kayak ngebaca atau nggak bisa nge-improve ya. Tapi kalau misalkan layoutnya singkat, padat, jelas dan detail bahkan menarik, itu pasti akan ada improve yang teman-teman bakal bisa cuatkan dari layout presentasi teman-teman. Jadi ada hubungannya antara layout presentasi teman-teman dengan cara teman-teman untuk mengimprove diri sendiri ketika presentasi KTI-nya. Lalu yang ketiga adalah kalau bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih,
Tapi kalau untuk pengen poin yang menang banget nih, untuk bisa jauh banget poinnya dari lawan, bisa mungkin pakai bahasa Inggris. Kalau di kita gimana sih teknisnya jadi seorang mawar itu gimana? Terus yang ingin kita tanyakan nih hal yang penting nih, apa sih benefit kita menjadi seorang mawar? Oke. Yang kita dapat itu apa sih Kak? Jadi sebenarnya benefit menjadi seorang mawapres itu adalah yang aku rasain sekarang ya, itu sering dipanggil sama akademik fakultas sama akademik universitas nih. Karena aku sering dipanggil untuk misalnya yang pertama untuk diwawancara dan segala macam, atau mungkin menjadi perwakilan mahasiswa di workshop nasional yang diadakan oleh fakultas ataupun universitas. Juga benefitnya adalah teman-teman bisa taruh di CV ya, taruh di CV, karena memang ketentuan yang ada yang kita tahu di CV itu benar-benar akan menentukan kita kerjanya besok kualitasnya kayak gimana. Jadinya CV itu benar-benar sangat, taruh di CV itu benar-benar sangat berpengaruh sih. Kalau kalian itu mungkin dikenal banyak orang dan segala macamnya, ya gitu aja sih kalau menurut aku. Terima kasih banyak nih Kak, kita sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Mungkin kita cukupkan terkait dengan tanya jawabnya. Terima kasih banyak sekali lagi karena udah memberikan pemaparan yang luar biasa. Mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih dan salam konsistensi. Salam konsistensi. Terima kasih dan Terima kasih Kak.